Oke ya, mungkin ini satu pelajaran buat kita berbicara masalah tentang istidraj ini. Mungkin buat Habib bisa menjelaskan nih sebenarnya bicara tentang istidraj ini apa dan apakah benar setiap orang yang tidak sholat ya atau mungkin bahkan mengabaikan perintah Allah tapi rezekinya tuh lancar banget, ini suatu azab katanya. Bukannya yang dinamakan dengan istidraj. Bukannya nikmat dari Allah itu satu rezeki gitu loh. Kenapa Allah kok malah memberikan nikmat bukan teguran sama orang-orang yang mungkin gak taat sama Allah. Mohon izin penjelasannya Bib. Tafadhol Bib. Baik, permisi para guru, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, kemudian juga Mas Fadli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita melihat ya ada video yang menjelaskan orang, wah saya dengan segala macam kenikmatan padahal saya enggak sholat, ya enggak puasa dan sebagainya. Apakah itu nikmat dari Allah? Nah, kita perlu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan menikmati itu dengan satu kenikmatan tapi jebakan, ya. Kalau bahasanya Mas Fadli tadi jebakan Batman, jebakan Batman benar. Ya. Jadi namanya istidraj. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Dan ketika mereka itu melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kami bukakan untuk mereka segala pintu-pintu kenikmatan, ya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Dan sampai ketika mereka kemudian menikmati, bergembira ria, bersukacita dengan nikmat-nikmat itu, maka kemudian kami ambil mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong sehingga mereka kemudian terdiam berputus asa. Nah, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, hidup di dunia ini bagi orang beriman adalah ujian. Kata Allah, Alif Lam Mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja mengucapkan saya ini sudah beriman ya Allah, padahal belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian adalah kemestian bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat orang-orang yang sangat mulia. Nabiullah Nuh alaihissalam diuji dengan keluarganya, anaknya kemudian menjauh daripada dakwahnya, istrinya juga menjauh dengan dakwahnya beliau, tapi beliau bersabar. Ada Nabiullah Ayub alaihissalam diberikan cobaan dengan penyakit, lalu kemudian dia bersabar. Ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dibakar, disiksa, tapi kemudian dia bersabar. Kalau kita lihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah justru banyak cobaannya. Jadi kalau kita hidup enak-enak, nggak pernah dikasih ujian, bahkan kemudian kita nggak taat sama Allah, maksiat kepada Allah, itu kita harus takut. Intabih, ya, waspadalah bahwa mungkin kita termasuk orang yang diberikan istidraj. Kenapa? Karena sudah dibenci sama Allah, karena jauhnya kita dari Allah. Maka caranya bagaimana? Caranya kita istighfar kepada Allah, lalu kita taati apa yang Allah perintahkan. Lalu ketika Allah berikan ujian kepada kita, kita bersabar sambil merasakan bahwa inilah bahwa saya insya Allah berada di jalannya para nabi. Amin. Yang penuh dengan cobaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kemudian menjadi orang yang selamat. Saya kira demikian. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Habib. Jadi penjelasannya gampang ya. Bukan berarti ini berbicara tentang orang yang dikasih nikmat ini adalah sesuatu yang bermanfaat gitu buat dirinya nanti kelak di akhirat ya. Belum tentu. Kadang-kadang justru menjebak dia supaya dia terlena terus dan semakin terlena akhirnya dia melupakan tuh yang namanya akhirat, ya nauzubillah min zalik. Betul.